Kalian tunggu aja untuk informasi atau announcement resminya karena kita sudah masuk ke game pertama di Grand Final ini. Itu dia, welcome to the OG map, yaitu Erangel yang dimainkan dengan jalur pesawat yang gua rasa cukup baik karena hanya condong sedikit ke arah bagian kanan, ke kiri pun memang akan mengambil vehicle Primorse, Veripier, Sam9 mungkin nanti akan turun ke arah bagian sana atau Sam9 Severny sekarang akan dilakukan dan sepertinya Severny yang dimainkan dan juga tentu beberapa tim yang ke arah bagian kiri. Jika dari bagian atas itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Namun Miseri kembali bergerak lebih jauh lagi. Ada super flank yang dibangun oleh seorang Miseri menjadi anti flank dari seorang Yangti. Ini adalah dua tim dengan kaliber Southeast Asia level ya. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi kita berpindah sementara. Waktu 69 Sondara melakukan pertahanan kepada 3 play dari Rex Regum Keon yang begitu agresif maju ke arah bagian pertahanan dari 69 Esport. Gua melihat sudah ada backup dari bagian belakang tapi masih mengendari sebuah vehicle. Belum ada bala bantuan yang bisa melakukan tembakan secara langsung, tapi Nate dari Sondara menumbangkan seorang Nerpeko, menang secara manpower. Bukan tidak mungkin 69 akan melakukan agresi menuju ke Rex Regum Keon. Dan tapi pastinya dari tim RRQ akan coba untuk mengupayakan trading yang akan terus-terusan bergulir. Itu dia dua pemain dari 69 begitu cepat langsung termakan damage yang sudah dihasilkan oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Hazel menjadi salah satunya. Namun di sisi yang lain ternyata Tensky pun juga ditubruk. Yang nggak sempat kita lihat hanya bisa kita intip di bagian elimination fit aja. Cuman harusnya dari tim RRQ mereka punya celah. Mereka punya ruang dan juga waktu untuk bisa melakukan revive. Tapi masalahnya di belakang mereka IE. Ini yang dari kemarin sebenarnya menjadi satu tim pengganggu. Mau ngelihat siapapun mereka bisa gangguin. Dan kali ini mereka komit mengganggu menuju ke arah tim RRQ. Sama seperti halnya Marci yang lagi gangguan gua. Walaupun IE sudah kehilangan seorang Joker, mantan player Hill Esport, mereka maju begitu semangat untuk menghadapi RRQ, mendapatkan confirm elimination, still elimination bisa gua katakan. Namun dua player RRQ tumbang. Nerpeko harus berjuang sendirian karena satu kawannya cukup jauh. Akankah ada sebuah bantuan karena 1v1 situation antara Genfos dan juga Sakura. Low HP untuk seorang Sakura, tapi dia pun belum mengetahui pasti letak Genfos. Nerpeko melakukan pinpoint karena seorang Sakura. Nate dilempar. Akankah connect menuju seorang Sakura? Ini Nate yang begitu matang dari sang IGL, tapi ternyata jarak yang cukup jauh. Revive ternyata diupayakan lebih cepat menuju ke arah seorang lapar, membuat RRQ akan kembali menjadi dua player lagi, Dona Vizca. Tapi masalahnya ini mereka juga harus berburu dengan waktu. Karena pastinya dari pemain-pemain IE mereka sudah mulai melakukan riset dengan begitu cepat. Dan bahkan Sakura udah mulai melontarkan beberapa granat menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Meanwhile kita akan update juga mengenai zona yang shifting menuju ke arah bagian selatan dari zona kita yang pertama. Satu pemain RRQ lagi yang dijadikan korban di tangan tim IE. Granat following up dari NC2 yang terlihat begitu mematikan. Dan itu dia benar-benar mematikan dan harus menghengkangkan keseluruhan pemain dari tim RRQ. Sementara waktu di sisi yang lainnya, BTR bertemu dengan tim Void Donkey, Talon dan juga Flash masih sama-sama hadap-hadapan nih. Tapi Talon kali ini menang secara jumlah cukup besar, bahkan tops menjadi last man standing dari tim Flash. Ada sebuah knockdown karena seorang Boy Chill, tapi sepertinya Yangti pun nggak bisa lagi untuk dilakukan revive. Akan ke Yoru dan juga satu kawan Linux seperti akan menghadapi seorang tops. Dan itu dia, ada sebuah taunting sedikit. Flash harus dipukul, mundur, dan diusir dari Yasnaya Poliana. Lagi-lagi Talon is the real owner of Yasnaya Poliana, Dona Vizca. Diri dari Yasnaya. Sehingga nantinya jikalau tim Talon keluar dan timingnya bertemu antara mereka dan juga Vampire ataupun Vikings, ini bakalan menjadi mara bahaya untuk Talon sendiri. Sementara waktu tadi, beberapa fight yang sudah kita saksikan atau intip dari bagian elimination fit, ternyata dari tim Bigetron sudah mengantongi 2 total eliminasi point dari 2 pemain tim Void Donkey. Dan itu semua terjadi di bagian of course sekitaran-sekitaran Milta Farm ya. Dan posisi mereka ini masih berada di bagian tengah atau center dari circle-nya. Selagi kita menunggu juga adanya pergerakan yang akan dibangun, tim Secret pun juga sudah mulai touchdown di bagian tengah dari circle. Dan ini udah lumayan terjadi keramaian di tengah-tengah dari circle ini. Dan kita lihat apakah EA Academy misalnya atau tim-tim lain yang nanti bisa menjegal mereka atau tidak. Karena sulit ternyata untuk menjegal tim Secret. Dapat lain Talon
baru masuk ke dalam zona. Mereka berhadapan dengan tim Viking. 2 player Talon tumbang. Ini bukan merupakan hal yang baik, apalagi mereka melakukan fight dalam compound. Bahkan 3 player dari Talon tumbang. Ternyata Garasi yang sedang dimainkan oleh Talon. Yoru is the last man standing kah? Bukan, ternyata Linux yang menjadi last man standing. Dipush oleh Gosu, Quan Ji, dan kawan-kawan lainnya. Dan itu dia sebuah akhir perjalanan Talon karena push yang begitu cepat dilakukan oleh Viking dari bagian luar Donaviska. Begitu paten ya apa yang dilakukan oleh Vikings barusan gitu. Mereka udah bisa dapetin knock. Langsung aja dengan begitu cepat dihantam semuanya, dihabisin semuanya. Dan mereka bisa untuk mengamankan satu compound yang tadi juga sudah dinaungi oleh tim Talon di bagian atas dari zona. Jadi ini sebenarnya lumayan enak untuk tim Vikings jikalau nantinya Circle tidak ngebanting menuju ke arah selatan banget. Karena mereka udah mapping out sedari tadi posisi Strangers di sebelah kanan mereka. Mereka agak geser sedikit ke kiri. Cuman udah mulai bergerak. Kelihatan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Tapi itu dia Hovercraft yang dibawa, yang dimention sedari tadi sama Eldo Gang. Gak mudah untuk bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Walaupun seberapa banyak spray yang dilakukan oleh mereka semuanya. Ozja TH somehow mereka hanya meninggalkan 2 pemain saja. Ada satu vehicle yang tiba-tiba aja mau menyusruk menuju ke arah break, namun nggak bisa untuk dihentikan. Yang terhenti justru tim-tim yang lainnya atau tim Strangers yang kalang kabut tadi. Ozja Secret dikembangkan oleh tim Secret pula. Cuman kita bakalan melihat adanya last man standing yang nggak menghadapi tim Secret, tapi kali ini menghadapi pemain-pemain dari tim Vampire. 2 pemain dari tim Vampire tumbang camp, tapi ada pemain-pemain dari tim Sam9 yang melihat menuju ke arah mereka dan berhasil untuk menghentaskan last man standing dari tim Ozja TH. Dan somehow Vampire masih bisa untuk diselamatkan sejauh ini. Itu dia timing yang sangat pas karena tadi Sam9 melakukan tembakan juga menuju ke arah player dari Ozja. Tapi sesuai sebuah skenario yang gue katakan tadi, siapapun yang bergerak terlebih dahulu itulah yang akan menjadi shooting range untuk tim-tim yang ada di bagian dalam, terutama mungkin tim Secret dan juga Vampire yang sangat getol tadi melakukan tembakan ke arah Ozja. Namun lihat bagaimana getolnya Vampire melakukan sebuah pertahanan, bahkan ada repair kit yang tadi dia gunakan masuk ke arah bagian dari Hovercraft lagi, tidak terkena knockdown. Begitu overpowernya satu kendaraan ini yang masih bisa digunakan oleh Vampire. Smoke yang dibangun, mereka butuh untuk melakukan reset, tapi Nate dari tim Secret terus dilontarkan break, melakukan tembakan. Nuzi masih bisa untuk mengumpat beberapa detik sebelum akhirnya knockdown bisa terjadi. Frankie dan juga Break masih berjibaku dengan Tony K. Namun lihat, ada sebuah pembangunan serangan dengan sebuah hovercraft, ada bala bantuan dari jarak yang cukup jauh. Tapi Vampire memperlihatkan kelasnya untuk terus memberikan gempuran kepada tim Secret. Nate akan dilempar lagi oleh Swap sepertinya, namun tidak mengenai untuk sementara waktu karena Break dan Frankie akan langsung di backup mundur terlebih dahulu, membuat peperangan ini terkesan begitu taktis antara kedua tim yang bersangkutan, Donaviska. Tapi ini tim Secret sih kayak ada gila-gilanya sih. Kelihatan bagaimana kuatnya mereka in terms of defensif maupun offensif pastinya sedari tadi kita saksikan. Mereka tadi masih berempat, split loh kan. Jadi kayak 2 fokus ke arah Sam9, 2-nya ditinggalin fokus menuju ke arah Vampire. Somehow gak kecolek sama sekali sama 4 pemain dari Vampire. Dan kali ini mereka akan pivot aja, tarik mundur terlebih dahulu, gak mau ngeladenin tim Vampire selama itu. Dan Sam9 melihat menuju ke arah pemain-pemain dari tim Vampire. Vampire min 1, tim Secret pun juga di welcome oleh tembakan dari tim Sam9. Dan juga ada satu angle yang dimiliki oleh Vampire tadi, cuman JK dengan menggunakan 4 granatnya langsung dilontarkan menuju ke arah depan sana, masih bisa untuk ngedodge satu pemain dari tim Vikings. Last man standing-nya somehow masih bisa untuk mendapatkan 1 knockdown. Corny menuju ke seorang GK, tapi masih ada pemain Sam9 yang lain yang ngeliat mendapatkan angle tersebut dan menghentaskan last man standing dari tim Vikings tersebut. Dan tim Secret, walaupun kekuatan mereka gila banget sedari tadi, mereka kali ini hanya meninggalkan 2 pemain saja. Itu dia, keputusan yang sebenarnya cukup bijak dari tim Secret tadi untuk melepas peperangan dengan Vampire. Namun mereka gagal untuk mengkalkulasi titik-titik manakah yang masih ada player. Tadi gue lihat satu masuk ke arah bagian kandang dari Mika dan juga Trexzy. Satunya lagi masuk ke arah kandang dari Viking. Ya akhirnya tereliminasi 2 player dari tim Secret. Namun begitu, Vampire yang masih 4 orang pun kali ini tertembak dengan cukup dalam. Swaps tadi yang terkena damage, Frankie dan juga seorang Trang X1X sudah mendapatkan tempat masing-masing. Ini akan menjadi stalemate untuk beberapa waktu di stage yang ke-7 dan kita sudah mulai mendengar the last
music atau the end game music yang sudah dilontarkan oleh produser kita menandakan akan makin dekatnya selesai game kali ini. Trang X1X sangat baik di backup oleh Frankie masuk ke arah bagian rumah jamur. Setidaknya udah punya tempat di dalam zona karena Frankie tidak terlalu aman. Selepas ini akan ada kemungkinan besar terdorong oleh Blue Zone juga. Vampire pun nggak bisa langsung masuk ke arah bagian rumah jamur karena Sam9 terus menghantui, melakukan pengamatan. Akan kita tunggu zona ke-8. Frankie baru saja memberikan damage yang besar dan betul saja sebuah pilihan yang sangat bijak dari tim Secret untuk mengirimkan seorang Trang masuk ke dalam zona dan Vampire menjadi the only team yang kali ini masih ada di luar zona, Dona Viska. Tapi ini sih Vampire bakalan jadi bulan-bulanan sih sebenarnya dari tim Sam9 dan juga tim Secret karena posisi mereka udah diketahui dan banyak banget crossfire yang menuju ke arah mereka semuanya. Nggak cuma dari tim Sam9 tapi dari tim Secret pula. Frankie udah mulai touchdown akan berduaan duet antara Trangsix dan juga Frankie menghadapi pemain-pemain Vampire yang udah mulai di mapping out posisinya berada di mana aja. Swap jadi garda terdepan yang aku sebuah granat akankah dilontarkan menuju ke arah Trangsix, tapi ternyata damage dari granat yang dilontarkan Trangsix lebih mematikan dan bahkan berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Nuzi. Akan ada following up atau backup yang dilakukan, cuman permainan utility dari tim Secret ini begitu indahnya. Vampire tadi mereka sempat berada di satu titik yang sama, itu sangat tidak ideal, namun karena memang tidak ada following up apa-apa lagi, tapi Vampire kali ini masih bisa untuk selamat. Mereka akan coba untuk menggali, mencari last man standing dari tim Secret berada di mana, and that's it. Tim Secret harus menyudahi perjalanan mereka di posisi yang ketiga, dan kali ini urusannya adalah 2 pemain dari tim Vampire versus 3 pemain dari tim Sam9. Tapi lihat bagaimana Sam9 pun masih bisa untuk ditundukkan seorang Mika, bahkan Kenny juga tumbang. Tony K is back with the performance. Ini adalah nama yang begitu menggelegar di Southeast Asia. Bahkan Tony K akan di backup oleh satu kawan yang maju ke arah seorang Viren, belum mendapatkan sebuah knockdown juga on Zen. Knockdown dia pun tetap mencari informasi. Ada sebuah jumping down dari player dari Sam9. 1v1 dengan Tony K, ada tembakan dari seorang Swipe juga. Dan Tony K getting the second. Bahkan Vampire berhasil untuk meratakan permainan Sam9 yang menang secara jumlah, melakukan rush tapi diratakan oleh sang kelelawar dan mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama. And what a prediction dari Dona Viska.